Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kasih Kristus tetap ada pada kita semuanya. Haleluya. Kangen apa enggak? Kangen. Kangen di apa? Di renungan kita sehat, kita kuat. Oke, mari kita angkat pujian. Kita masuk dalam pujian dan setelah itu kita menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Pulihkan keadaan Sion. Percayalah keadaan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Seperti orang yang bermimpi. Maukah keadaanmu dipulihkan? Ada rahasianya dalam firman Tuhan. Tawa, sorak-sorai, amin, amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuangkan sorak-sorai. Yang berjalan dan sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Tuhan yang sedang memulihkan keadaan saudara. Kita tetap semangat. Ketika kita semangat, kesehatan yang prima terjadi dalam hidupmu. Keadaan Sion, amin. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mau kau dipulihkan? Amin. Kita penuh dengan tawa, dengan sorak-sorai, amin. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan mengingat sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang membawa sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti mulai dengan sorak-sorai, amin, amin. Bapa, terima kasih Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Bapa, terima kasih Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai setiap kami. Kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Jadikanlah Tuhan kami tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih kemuliaan-Mu, benih sorgawi dalam diri kami, sehingga kami akan menuai dengan sorak-sorai. Pemulihan Sion kami boleh terjadi. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Ini
inilah pujian dan sembah kami yang kami berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati kami dan kami mau menerima benih sorgawi itu Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya keadaan kami Engkau akan memulihkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini saya memberikan tema kiat untuk berkebun. Siapa yang punya hidroponik? Mari kita berkebun. Loh Bu, hidroponik iya. Siapa yang suka menanam brambang, bawang, sayuran dan yang lain sebagainya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan saat ini ya. Markus 4. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa membaca sampai di ayat yang ke-20 gitu. Tapi saya mau mengajak saat ini untuk membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Bapak Ibu menjadi seorang penabur, ayo baca firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan di dalam Markus. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Orang banyak itu datang untuk mengerumuni siapa? Yesus. Sehingga Yesus naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Jadi Tuhan Yesus ada di perahu seperti saya saat ini. Saudara ada di rumah. Oh, haleluya. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, kepada kita semuanya. Baik kepada saudara maupun kepada saya. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara tetapi juga untuk saya. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, dengarlah yang dia katakan itu. Dengarlah, berarti di situ ada tanda pembuka dan ada tanda seru. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Total ya, dicucuk gitu sama burung. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya sangat tipis. Jadi tanahnya tipis jadi dia cepat tumbuh. Tapi akibatnya apa? Tidak kuat. Tidak kuat. Maka dari itu ayo isi bejana hatimu dengan tanah kemuliaan Tuhan. Ayat berikutnya. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, itu yang di tanah yang tipis. Maka dari itu kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan, jangan tipis-tipis dong tanahnya. Isi dulu tanahnya itu dengan apa? Pujian dan penyembahan. Di sana kita mulai mengisi pot-pot hati saudara, pot-pot pikiran kita, pikiran saudara dengan tanah yang digemburkan. Lanjut ya. Sebagian lagi, ini yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah karena kena himpitan duri. Maka dari itu apa sih Bu himpitan duri? Jangan mudah sakit hati. Gak apa-apa. Mau diapain orang, biar sudah orang mau ngomong apa, biar aja. Kita harus tetap bertumbuh, kita harus mengisi tanah hati kita, tanah pikiran kita dengan tanah yang gembur, tanah yang bagus. Jangan tipis-tipis dong, yang banyak. Kita itu bagaikan pot, kita itu bejana ya, harus diisi dengan tanah ini. Di ayat berikutnya, dan nah perhatikan dilingkari. Di sini ada 3 hal. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Oh haleluya. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Pasti kalau tanahnya itu banyak,
Dia akan bertumbuh dengan suburnya. Bukan cuma tumbuh tetapi berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah saudara mendengarnya. Semua punya telinga. Amin. Telinga kita kanan kiri. Yuk kita dengar firman Tuhan dengan baik dan jelas. Jadi bukan untuk menjadi masalah, tetapi kita nikmati, kita menyimaknya, maka percayalah pasti akan bertumbuh dengan lebat. Di ayat yang ke-20 kita loncat ke ayat yang ke-20. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar. Maksudnya ketika saudara ditabur di tanah yang baik, maksudnya ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Firman Tuhan bukan cuma dibaca dan dilakukan, tetapi firman Tuhan itu untuk dilakukan. Ketika saudara bisa melakukan firman Tuhan, di sanalah pertumbuhan yang subur dan bisa berbuah dengan lebat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Itu penjelasan dari ayat yang ke-8 tadi. Jelas ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-8 tadi dilingkari, di ayat yang ke-20 dilingkari. Karena itulah yang dimaksud oleh Tuhan, supaya saudara dan saya harus menjadi tanah yang subur. Sehingga saudara dan saya bisa bertumbuh. Dan bukan cuma bertumbuh tetapi menjadi besar dan berbuah. Ingat buahnya. Jangan menjadikan buah itu yang asam, yang pahit, tetapi jadilah buah yang manis. Bagaimana Bu caranya menjadikan buah yang manis? Milikilah buah-buah roh. Amin. Ketika saudara memiliki buah-buah roh, yuk kita lihat di dalam Galatia. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Buah yang manis, buah yang bisa dinikmati oleh orang itu ialah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Jangan engkau tumbuh di onak duri, jangan tumbuh di tanah yang tipis, jangan tumbuh di tanah yang tidak baik, tetapi mari kita tumbuh di tanah yang subur. Ketika saudara tumbuh di tanah yang subur, maka saudara memiliki semuanya, kelipat kali gandaan dari apa yang engkau tabur itu. Dan kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi penguasaan diri itu adalah tanah yang subur. Tidak usah menghiraukan. Ketika saudara mau dihina, silahkan menghina. Ketika saudara mau di apa aja, silahkan. Amin. Silahkan. Saudara tetap tenang, saudara tetap mendengar firman Tuhan, saudara tetap lakukan firman Tuhan yang terbaik. Jangan engkau kecewa, jangan engkau dalam kepahitan, tetapi tetap ada di dalam sukacita. Karena apa? Karena di ayat yang ke-20, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Kembali kepada saudara, mau dengar firman Tuhan, saudara mau berbuah, lakukan firman itu. Amin. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tetapi firman Tuhan disaring, diterima yang terbaik, dilakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di sini ada kata-kata bijak yang saya berikan. Hati yang terbuka kepada Allah, maukah hatimu terbuka kepada Allah? Adalah tanah tempat benih firman Allah tumbuh subur. Ini maksudnya. Jadi hati yang terbuka kepada Allah, ketika hati saudara terbuka kepada Allah, Allah menyebutnya adalah tempat benih firman Allah. Wow, tanah ini, hati yang baik, hati yang memiliki di dalam Galatia
5 ayat 22 sampai 23, aku mau menaburi dengan benih sorgawi. Firman Tuhan bertumbuh. Ketika firman Tuhan bertumbuh, saudara diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa, sungguh hamba-Mu bersyukur dan hamba-Mu memberkati anak-anak-Mu. Biarlah mereka Tuhan memiliki tanah yang banyak. Dan ketika tanah yang banyak itu tanah yang berpupuk. Dari benih firman Tuhan yang ditabur di tanah yang berpupuk ini. Yang memiliki buah-buah roh Tuhan. Pupuknya adalah buah-buah roh. Maka anak-Mu diberkati berlipat-lipat kali ganda Bapa. Di dalam nama Yesus. Mampukan, kuatkan mereka Bapa ketika mereka dalam keadaan sedih, ketika mereka dalam keadaan kecewa, ketika mereka dalam keadaan yang pahit, itu dibuang semua karena itu pupuk yang tidak berguna sama sekali. Tetapi biarlah pupuk buah-buah roh Bapa boleh menyuburkan di taman hati mereka sehingga mereka akan berbuah-buah dengan lebat, yaitu berkat dari sorga mengalir dalam kehidupan mereka. Hidup mereka diberkati, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kelimpahan menyertai. Tidak akan pernah kekurangan. Hidup mereka selalu dicukupkan, dicukupkan, dan dicukupkan. Untuk melakukan segala sesuatu itu cukup Bapa. Cukup, tidak pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa, turunkanlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub bagi mereka semuanya, bagi setiap anak-anak-Mu yang melihat dan yang mengikuti ibadah online renungan Kita Sehat Kita Kuat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.